Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadri Trihartanto dari kelas IF 22G dengan NIM 22416255201059. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang studi kasus untuk tugas dari UTS di basis data ini. Untuk studi kasus yang dibahas yaitu sebuah perguruan tinggi akan menyelenggarakan kuliah kerja nyata atau KKN. KKN kali ini berada di 5 kecamatan. Setiap kecamatan memiliki 4-6 desa. Setiap desa dapat berisi 15-17 mahasiswa dari berbagai program studi. Namun, setelah memilih desa, mahasiswa tidak dapat merubah desa yang telah dipilih. Sistem juga harus mencatat nilai dari setiap mahasiswa di akhir pelaksanaan KKN atau EAD yang sudah dinormalisasikan. Sekarang saya akan menunjukkan data pertama dari KKN ini yang belum dinormalisasikan. Ini adalah data yang belum kita normalisasikan, dimana di sini kita untuk kali ini saya untuk data ini contohnya kita menggunakan di Excel ya, di aplikasi Excel, Microsoft Excel. Di sini ada 15 data yang terdiri dari ID mahasiswa, kemudian nama, kemudian alamat, kemudian jenis kelamin, nomor telepon, kode prodi, nama prodi, kode fakultas, nama fakultas, kode desa dan sebagainya sampai dengan nilai. Nah, di sini kita ibaratkan data dari mahasiswa yang sudah melaksanakan KKN, di mana setiap mahasiswa memiliki atribut-atribut sendiri, mulai dari desa yang dipilih untuk KKN, kecamatan yang dipilih untuk KKN, sampai dengan nilai yang mereka dapat. Bentuk database ini adalah bentuk database yang belum kita normalisasikan. Untuk melakukan normalisasi ada 3 langkah, yaitu yang pertama, tidak adanya duplikasi data. Jadi setiap ada database yang memiliki duplikasi data, misalkan nama satu orang tetapi dalam database tersebut memiliki dua inputan, kita harus hilangkan. Kemudian yang kedua yaitu dengan mengelompokkan setiap atribut atau entitas dengan primary key-nya masing-masing. Nah, untuk cara pertama yaitu tidak ada duplikasi. Di sini untuk duplikasi hanya untuk atribut entitas mahasiswanya itu hanya ada di alamat, dan itu tidak mempengaruhi karena alamat itu ya inputan dari mahasiswa itu sendiri. Nah, untuk yang dinormalisasi yang pertama yaitu ada di tabel mahasiswa ini. Jadi kita pisah dari data dari atribut mahasiswa, itu ada ID mahasiswa, kemudian nama, kemudian alamat, kemudian jenis kelamin, dan kemudian nomor telepon. Nah, di sini kita sudah memisahkan dari database yang tadi. Kemudian ada tabel prodi. Nah, untuk tabel prodi ini kita pisah dari prodi dan fakultas. Jadi untuk prodi sendiri dan untuk fakultas sendiri. Nah, di sini kan lebih dari satu. Misalkan teknik informatika kan ada 1, 2, 3. Nah, kita bikin hanya satu karena inputannya pastikan sama. Kodenya juga yang digunakan juga sama. Kita ada 5 prodi yang di sini.
yaitu teknik informatika, sistem informasi, PPKN, PGSD, dan teknik industri. Nah, kita pisahkan per primary key, di mana tabel mahasiswa ini primary key-nya adalah ID mahasiswa, tabel prodi ini adalah kode prodi. Kemudian yang selanjutnya adalah tabel fakultas. Untuk tabel fakultas ini kita juga pisah seperti di tabel prodi, yaitu dengan kode fakultas dan nama fakultas, dimana di sini ada 3 fakultas yang kita gunakan, yaitu ada ilmu komputer, teknik, dan pendidikan. Kemudian yang keempat ada tabel desa. Nah, untuk setiap mahasiswa kan memiliki desa masing-masing, dan itu juga ada yang sama. Nah, kita juga pisah sesuai dengan data yang ada, yaitu ada 5 desa, yaitu Pinayungan, Manikjaya, Makmur, Sindang, dan Walahar. Dan kemudian ada tabel kecamatan. Untuk tabel kecamatan sendiri, kita juga punya 2, dipisah dengan kode kecamatan dan nama kecamatan, yaitu Banjaran dan Ciandang. Nah, data-data ini, tabel-tabel ini adalah tabel yang sudah kita normalisasikan, yaitu dengan tidak ada duplikasi data, kemudian dipisah berdasarkan primary key masing-masing. Kemudian setelah kita menentukan analisis dan kebutuhan resource-nya, kita akan melanjutkan untuk pembuatan ERD-nya. Nah, kita menggunakan MySQL Workbench. Tabel pertama yang kita buat adalah tabel mahasiswa. Kita ke yang place a new table ini. Nah, di sini ada tabel 1. Kita klik saja. Nah, tabel ini kita isi dengan nama tabelnya, yaitu TB mahasiswa. Entitas mahasiswa ini kita isi dengan atribut yang sudah ada kita sebutkan di Excel tadi, yaitu pertama ada ID mahasiswa. Nah, ini kita jadikan primary key. Kemudian yang kedua ada nama menggunakan tipe data varchar. Kita perbanyak saja ini 225. Kemudian ada alamat, kita juga varchar 225 juga. Kemudian ada jenis kelamin, kita sikat jadi JK, 45 saja sudah cukup. Kemudian ada nomor telepon, varchar juga. Nah, kemudian kita close saja. Nah, di sini kita sudah memiliki tabel mahasiswa. Kemudian kita membuat tabel lagi. Kita klik baru. Yaitu tabel prodi. Nah, untuk TP prodi ini kita cuma punya 2, yaitu kode prodi dan nama prodi. Nah, untuk kode prodi kita jadikan primary key juga. Nah, kita memiliki 2 tabel sekarang. Kemudian kita bikin tabel lagi untuk tabel fakultas.
Sama seperti yang di Excel tadi juga kita hanya ada 2 atribut di sini, yaitu kode fakultas dan nama fakultas. Kode fakultas kita jadikan primary key, kemudian kita bikin lagi yaitu TB desa. Bisa kita juga kode desa dan nama desa. Kode desa kita jadikan primary key. Nah, kemudian kita bikin tabel yang terakhir. TB kecamatan. Kita bikin kode kecamatan dan juga nama kecamatan. Setelah kita memiliki tabel-tabel ini, kemudian kita hubungkan. Kebanyakan dari sini adalah one to one. Kenapa one to one? Karena untuk prodi ini kita hubungkan kemudian setelah kita membuat tabel ini kita hubungkan. Pertama, mahasiswa ke prodi, karena setiap satu mahasiswa memiliki satu prodi, yaitu dengan menggunakan one to one. Kemudian kita hubungkan mahasiswa dengan fakultas, karena sama dengan prodi, setiap mahasiswa memiliki satu fakultas. Kemudian mahasiswa ini dengan desa kita hubungkan. One to one juga, karena persyaratan yang tadi satu mahasiswa hanya boleh memilih satu desa. Nah, kemudian desa ini kita join dengan kecamatan, karena dengan kita memilih desa pasti sudah mempunyai kecamatan itu sendiri. Nah, ini adalah ERD dari KKN desa, KKN sebuah perguruan tinggi tersebut, dengan dia memiliki prodi, fakultas, dengan memiliki satu desa dan kecamatan. Nah, itulah penjelasan sedikit mengenai studi kasus perguruan tinggi ini yang berkaitan dengan KKN, dengan pembuatan database yang sudah dinormalisasikan, kemudian kita implementasikan ke ERD. Semoga dapat membantu dan penjelasan saya bisa diterima. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.